Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita
والله موفق إلى أقوال الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yang pertama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan sepucuk doa kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darun Nahdha beserta Ibu yang terhormat, para dewan hakim yang terhormat, majelis guru yang mengajar di Pondok Pesantren Darun Nahdha, dan yang saya sayangi teman-teman yang seiring dan sejalan. Mukadimah tidak saya akan perpanjangkan lagi. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, anak dari Abdullah dan Siti Aminah, kekasih Allah, Nabi yang terakhir sekaligus rahmatan lil alamin, lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa disebut pada tahun Gajah? Karena sebelumnya lahir Nabi kita terjadi suatu peristiwa di kota Mekkah, yang mana pada saat itu datangnya tentara bergajah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang mana pada saat itu yang ditunggangi Raja Abraha ialah yang bernama Mahmud. Siapakah Mahmud ini? Mahmud ini ialah gajah yang sangat besar. Akan tetapi sesampainya di kota Mekkah ia tidak berani masuk. Lantas Raja Abraha pun mengamuk dan mencambuk si Mahmud ini. Seketika gajahnya pun berbalik arah. Di sisi lainnya Abdul Muthalib sudah berdoa di depan Ka'bah sebelum meninggalkan kota, yang mana doanya ialah, ya Allah, kami melindungi diri kami, maka lindungilah rumahmu ini. Tak lama sesudah itu pun datanglah burung ababil yang berbondong-bondong yang membawa batu dari neraka dan melempari mereka. Apa yang terjadi kepada mereka? Yang terjadi kepada mereka ialah waja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ular. Maka peristiwa ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Fil ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan Dia telah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ular. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Detik-detik mulai lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberilah tanda-tanda. Yang menyadari tanda-tanda ini adalah kakeknya Abdul Muthalib, yang mana pada saat itu Abdul Muthalib berada di atas rumahnya. Ia melihat langit yang sangat terang, yang pada saat itu sangat terang benderang, dan ia pun berlari ke bawah karena terjadi goncangan yang sangat kuat sehingga menjatuhkan berhala-berhala dan hancur seketika. Tak lama sesudah itu pun
Abdul Muthalib melihat sumur air Zam-Zam yang tidak ada habisnya sehingga membanjiri sekelilingnya. Abdul Muthalib pun pergi ke depan rumahnya dan melihat ke arah rumah Siti Aminah yang sangat bercahaya pada malam itu. Abdul Muthalib pun berlari ke arah rumah Siti Aminah dan berhenti seraya melihat keanugeraan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeramati mereka dengan mengirim utusannya yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika pemberian nama, Abdul Muthalib dipertanggungjawabkan untuk memberikan nama kepada Nabi kita. Abdul Muthalib pun membawa Nabi kita ke depan Ka'bah dan memberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.